Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini ada panggilan malam-malam, tapi ini udah langganan. Ini di suatu laundry, dan pompa ini menghisap sumur terus langsung ke mesin. Jadi harus memakai otomatis pressure tank dan pressure switch. Ini sudah cukup lama. Harusnya saya bilang ya sekitar 6 bulan sekali harus dicek. Nah, ini sepertinya tadi katanya problem, pompanya mati. Alhamdulillah ada PDAM ya di sini untuk cadangan laundry ini. Jadi ini posisi bisa dimatikan terus saya dipanggil. Saya udah hafal perkiraan saya ya, seperti biasa ini tabungnya sudah kehabisan udara, dan akhirnya apa? Efeknya cetak-cetek. Nah, cetak-cetek yang terlalu cepat ya, namanya interval pendek, akhirnya ampere di mesin di dinamo itu tinggi. Yang ujung-ujungnya nanti panas, overloadnya membuka, termostatnya membuka. Ini sudah tadi saya tancapkan, masih tadi saya datangi masih hangat, saya tancapkan tidak ada dengung sama sekali. Itu kemudian masih belum nyambung. Sekarang ini sudah agak dingin, terus kita cek ini pressure switchnya. Ini sudah saya lepas ya, satu platinanya sudah terbakar, jadi hanya pakai satu saja. Yang satu kabel ini sudah disambung langsung, karena ini kan memutus dua kabel ya, gambarnya memutus minus sama plus. Jadi otomatis yang aman gitu ya gambarnya, tapi bisa kita pakai misalkan salah satu udah rusak. Ini kan kelihatan dulu pernah terbakar ya, coklat-coklat ini. Saya pakai yang satu terminal ini aja, yang coklat ini kita sambung langsung, yang biru aja yang kita pisahkan lewat terminal ini. Coba kita tancapkan, ini masih tersambung ya dengan PDAM, jadi mungkin tidak bisa on ya kalau tekanan PDAM nya tinggi. Tapi sepertinya ini posisi mesin cuci ada yang memakai, jadi ini on ini. Coba kita tancapkan, tadi tidak ada suara sama sekali karena kemungkinan masih putus termostatnya. Nah ini sudah. Nah ini karena tidak ada pemakaian ya teman-teman, aman ya. Nah tapi nanti kalau ada pemakaian sedikit saja, ini berarti ini tekanannya sama dengan tekanan PDAM ya, bisa off. Tadi stop run di PDAM belum dimatikan. Coba saya buka di sini. Ya ini mungkin kita terlalu cetak-cetek karena masih ada PDAM yang membantu. Tapi kalau tanpa PDAM dia akan interval pendek. Coba saya matikan PDAM-nya. Tidak bisa saya matikan PDAM-nya karena ternyata mesin cuci juga ada yang proses mengisi. Tapi ini kelihatannya, kita tes di sini saja. Ya tentunya tidak nol ya karena ada tekanan dari PDAM. Tapi di sini tidak ada udara sama sekali. Kalau ini keluar air berarti membrannya sobek. Nah, tidak ada sama sekali udara. Ya mungkin ini kalau posisi gini tidak terlalu berat ya. Kalau pas tidur ini biasanya kalau sobek ada airnya. Tapi mudah-mudahan ini aman. Hanya perlu kita pompa aja. Langsung kita pompa dari sini tidak bisa. Tidak perlu dilepas karena melepas tabung pressure tank ini itu bersiko teman-teman. Bersikonya apa? Kotoran yang ada di dratnya ini bisa jatuh masuk, kemudian masuk ke sirkulasi menyumbat mata jet. Itu yang sering dapat rezekinya. Karena makanya kalau ada orang nelpon saya bilang hati-hati, saya bukannya nyari-nyari pekerjaan. Kalau ibu mau membuka sendiri atau bapak ibu mau membuka sendiri silahkan, tapi harus diingat itu bisa jadi rezeki tukang nanti buka pancingan. Makanya kalau model seperti ini biar buat aja T di sini teman-teman untuk bikin pancingan, karena melepas ini memang sering kali sulit ya karena ya berkarat. Dan sisa kotoran tadi ketika kita pasang lagi, dia untuk start pertama masuk ke dalam. Nah, biasanya saya pakai trik itu teman-teman. Setelah saya dipancing setelah penuh ya pancing ini tanpa dipasang dulu, keluaran ditutup full dan dinyalakan sedetik aja. Biar itu kecenderungan yang kotoran di sini tidak akan masuk ke sini, karena masuk ke sini itu tekanannya lebih berat. Ya lebih mudah tekanannya kotoran itu keluar ya. Kalau posisi ini tertutup semua sudah penuh pancingan. Nah, itu salah satu trik untuk keamanan setelah melepas tabung. Tapi ya namanya apes itu bisa aja. Jadi tapi kalau kotoran kecil tidak masalah. Jadi kotoran lebih dari 3 mili ya, mata jet itu nozzle-nya kecil. Itu
itu habis gara-gara mau mancing akhirnya jadi mata jet buntu. Itu sering kali ya rezekinya tukang itu aja. Tapi ini saya sampaikan kalau teman-teman seperti itu memancingnya, mudah-mudahan yang paling aman seperti saya lakukan seperti itu tadi. Setelah pasti penuh, usahakan start awal ini ditutup ya, keluaran, dan ini terbuka, dicolok sedetik aja ya. Kalau takut nyiprat ini kasih tas kresek atau apapun, intinya biarkan dia bior gitu ya, kalau kasusnya kehabisan pancingan. Oke, itu aja teman-teman. Kalau untuk mompanya ini ya patokannya sih sebenarnya dari onnya nanti berapa, tapi saya pakai perkiraan aja karena ini kan kita bisa perkirakan ya. Nanti kalau ini terlalu keras efeknya ya praktek gitu aja, intervalnya pendek. Tapi kalau katakan secara standar onnya nanti berapa, itulah tekanannya di sini. Kalau benar-benar mau teknis, tekanan tabung itu adalah 2 PSI di bawah tekanan on. Off-nya tidak penting, mana on-nya aja. Itu kalau mau benar-benar ini terpakai dengan maksimal dan aman ya. Tapi biasanya saya jarang pakai hitungan gitu ya, pokoknya kita pompa perkiraan, karena juga kalau terlalu standar gitu ya nanti terlalu terlambat juga teman-teman, efeknya terlalu terlambat di sana di outputnya, karena pipanya kadang jauh. Nah, itu kan bisa kita mainkan dari naikkan on atau ininya yang kita pertinggi tekanannya, bisa aja. Yang jelas ini interval pendek. Tadi saya coba colok sebentar sih, sebentar saya video taktek gitu teman-teman. Ini masih ada bantuan dari PDAM dan posisi sedang terpakai juga ada pengeluaran. Kalau tidak ada pengeluaran atau pakai pengeluaran kecil, ini ada pengeluaran maksudnya ada pemakaian di mesin laundry sedang proses pengisian. Nah, itu bahayanya itu interval pendek. Nah, ini contoh saya tutup aja nih. Nah, ini saya buka sangat kecil gitu ya. Nah, ini ya ketahuan teman-teman, ini pas ini. Nah, ini terjadi karena di sini sudah tidak ada udara sama sekali, tidak ada yang disimpan. Nah, ini lama-lama panas teman-teman, karena start itu ampernya sangat tinggi. Oke, saya pompanya mungkin tidak perlu kita tunjukkan nanti hasilnya, tapi seperti itulah teman-teman penyebab cetak-cetak itu. Jadi tidak disetting di sini ya teman-teman, yang benar itu ya tabungnya yang kita atur tekanannya. Oke, nggak apa-apa kita tunjukkan ini, kayaknya nggak terlalu lama. Nah, ini harus hati-hati ya teman-teman, kalau sudah seperti ini pasti sangat berat, itu harus pakai tangan dua, nanti kaget roboh. Apalagi ini di bibir sumur itu pernah kasus, karena remeh aja kita santai-santai pakai tangan satu, lupa kalau ini isinya kalau sudah penuh ya 19 liter, sangat berat ya, 1 galon gitu teman-teman, galon aqua. Oke, saya lepas dulu. Nah, ini kita tunjukkan teman-teman ya kan, keluar ya air ya. Ini bisa langsung kita pompa, tambah cepat keluarnya. Tapi kadang katanya keras teman-teman ya, kadang kalau sudah terlalu lama mengembang full ya membran tadi, lengket dengan dindingnya ini, akhirnya sangat keras. Nah, itu ya teman-teman bongkar aja, kalau takut dibongkar aja. Gini baut berapa itu jumlahnya agak banyak, itu bisa ditarik ya, dia lengket ke dinding. Jadi udara itu ada di luar dari balon ya, balonnya itu yang di dalamnya isinya air. Nah, di luar balon tadi udara tadi ada di dalam tabung sini. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di playlist itu tentang pressure tank ya. Jadi balon tadi seperti ini, nah gitu aja, sekelilingnya itu udara, tapi balon tadi ada di dalam tabung ini. Mulut balon tadi yang ketemu dengan ini, jadi mulut balon tadi itu isinya air. Oke, coba langsung saya pompa aja, nanti akan kelihatan lebih cepat ya keluarnya air ini. Ya kadang ada yang heran, itu tukang pompa air kok bawa pompa sepeda. Ini sangat bermanfaat teman-teman, karena kalau posisi ini lebih cepat. Nah, oke ya, saya pompa.
ini Pak. Berat sekali ini, mungkin lengket. Benar teman-teman, saya harus pakai tangan dua. Ini kadang kalau saya bawa ke tukang tambal ban apa, nggak mau teman-teman mompa ini, katanya takut. Terus nggak tahu isinya ya. Kalau patokan kita isi aja 30 PSI teman-teman, atau 40, nanti tinggal dikurangi dikit-dikit. Karena tekanan onnya di sini itu kan setahu saya 1,4 ya onnya. Isi aja sekitar 30 gitu atau 40, nanti tinggal dikempesin cis. Nah ini itu tadi nggak kelihatan teman-teman, barusan mengembang dari berat dulu tadi langsung juas. Nah itu sampai luber di sana. Nah, jadi itu lengket ya teman-teman hatinya. Nah, ini sudah enteng, sekarang tangan satu saya bisa kan. Nah, itu tadi lengket balonnya. Begitu lepas tadi bior, saya nggak sempat nyoteng. Nah itu teman-teman, saya tunjukkan seperti inilah fungsi dari pressure tank. Nanti setelah kita pompa harus ada tekanannya di pendel, nanti dipencet maksudnya. Kalau tidak ada tekanannya terus di sini keluar udara ya, berarti bocor. Nah itu tadi waktu pompa pertama tadi berat teman-teman, nggak kesoteng ya, terus bior. Nah itu berarti dia lengket, tadinya lengket ini. Begitu lepas, tadi kan pakai tangan dua ya, keras sekali, terus bior. Nah, itu kadang dikira teman-teman buntu di sini. Insya Allah tidak teman-teman, yaitu karena sangat kerasnya lengket. Nah sekarang sudah habis teman-teman, tadi ya bior nggak kesoteng itu ya, sampai jauh kan, tadi hanya ngocor, ini bior tadi. Ini tinggal kita pompa beberapa saat, nanti dites. Bisa juga dites di sana, itu bisa dimasukkan ke bak bisa, tapi kalau saya cukup di sini ya. Nanti di sini harus ada tekanan udara ya, setelah dipompa 10 kali atau berapa. Tapi nanti kalau di sini tidak ada, malah yang keluar udara di lubang 1 in tadi yang di pipa ini, nah berarti membrannya sobek, tidak bisa menyimpan udara lagi. Nah kita pompa seperti ini, dia ngempis ya balon tadi teman-teman, balon membran yang ada di dalam. Nah itu masih keluar. Insya Allah ini tidak sobek ya, ini masih belum mengempis total berarti. Oke, saya pompanya dulu agak lama, ternyata masih banyak. Oke, saya lanjutkan pompa dulu, belum mengempis total ini. Sudah pakai saya, mudah-mudahan aman. Nah ini insya Allah aman teman-teman. Itu bisa coba di sini tutup agak lama pakai tangan. Nah nanti kalau bertekanan ada udara jas gitu ya, berarti membrannya bocor. Oke, kita ambil ampas dulu. Nah ini contoh kerak ya. Nah ini bahaya teman-teman. Oh keras ini, kalau keras itu nyumbat di mata jet ya. Nah, oke, ini contoh saja bahwa membuka tutup pancingan ataupun apa yang melakukan pemindahan pompa air jet pump itu, motong-motong pipanya harus selalu disumbat, diamankan lubangnya, karena yaitu ada kemungkinan, jadi kemungkinan ya saya bilang, jadi kita preventif itu ya. Banyak orang udah motong-motong aja, ngelepas-lepas saja, tapi ini preventif, jangan sampai hanya karena hal sepele jadi spolo. Nah ini ya contoh bahaya teman ya. Nah nanti kita start gini nih, kita start sedetik aja bior gitu aja teman-teman. Biasanya saya lakukan seperti itu ya, antisipasi. Takutnya apa, kotoran. Kalau seperti ini insya Allah aman kalau selotip aja, tapi yang bahaya itu kerak. Nah seperti ini coba saya tunjukkan ya.
Nah ini harus jangan dicontoh kalau seperti ini harusnya diberi apa kresek itu ya. Tapi insya Allah aman ya, selama terminal itu masih bawaan tutupnya itu. Oke, ya Pak sebentar aja. Nah itu insya Allah kotoran yang di ruang pompa ini tidak bersirkulasi dulu, bersirkulasi masuk ke mata jet. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan. Saya lanjutkan, ini masih ambil nafas. Soal isinya sudah saya sebutkan tadi, itu pakai patokan bisa, pakai perkiraan aja. Yang penting itu harus ada isinya, itu aja teman, itu penting. Kalau tidak ada isinya sekali ya bisa sobek tadi membrannya. Dan ini langkah preventif supaya mata jet tidak tersumbat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.